Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan, serta Bapak Ibu guru pendamping yang tetap setia menemani siswa-siswi kita. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih dalam pembelajaran Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik sahabat smart, berjumpa lagi dengan saya, Kak Asri, pada siang hari ini, tentunya dalam pembelajaran UTBK, SNBT, persiapan masuk perguruan tinggi melalui jalur ujian tulis. Ya. Nah, tentunya pada siang hari ini kembali kita dengan subtes pengetahuan dan pemahaman umum melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, kali ini adik-adik kita akan mempelajari jenis kalimat. Ya, jadi masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas 3 jenis kalimat. Yang pertama adalah yaitu kalimat aktif. Nah, penjelasannya adik-adik sahabat smart adalah kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Artinya di sini pelaku ya dalam sebuah kalimat itu melakukan suatu tindakan, melakukan suatu pekerjaan. Ciri penting yang menandai kalimat aktif adalah terletak pada predikatnya berupa kata kerja yang berawalan me dan berawalan ber. Namun, ada pula kalimat aktif yang predikatnya tidak disertai kedua imbuhan tersebut, yang tergolong ke dalam kata kerja aus. Misalnya, kata makan dan minum. Nah, ini penjelasan mengenai kalimat aktif. Ingat, sahabat smart? Ya, jadi kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bentuk atau ragam dari kalimat aktif. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif, yaitu kalimat yang predikatnya memerlukan objek. Jadi kalimat yang predikatnya memerlukan objek. Contoh, pemerintah tengah mengembangkan industri mobil nasional. Coba kita lihat pada contoh yang telah saya buat. Di sini, ya adik-adik, pemerintah
ini akan berposisi sebagai subjek. Ya. Kemudian tengah mengembangkan ini berposisi sebagai predikat. Lalu industri mobil nasional itu sebagai objeknya. Ya. Jadi ini akan berposisi sebagai objeknya. Nah, ia digolongkan ke dalam kalimat aktif transitif, ya. Pertama, karena tadi subjeknya melakukan pekerjaan, yaitu di sini pemerintah. Kemudian aktif transitif karena predikatnya memerlukan objek, ya, yaitu industri mobil nasional. Artinya kalau hanya sampai pada klausa pemerintah tengah mengembangkan, itu masih akan timbul pertanyaan. Artinya belum ada kejelasan komplit dari sebuah kalimat ini. Olehnya dia harus butuh sebuah objek sehingga kalimatnya menjadi jelas. Ya. Kemudian berikutnya adalah tadi ciri dari kalimat aktif ditandai dengan predikatnya yang berawalan me. Ya. Jadi predikatnya yang berawalan me. Nah, itu dia. Semoga dengan contoh ini adik-adik sahabat Smart bisa memahaminya dengan baik dan benar. Ya, ini yang pertama. Yang berikutnya adalah ada yang disebut dengan kalimat aktif semi-transitif, yaitu kalimat aktif yang kehadiran objeknya dapat ditanggalkan. Maksudnya apa ini ditanggalkan? Artinya objeknya boleh dihilangkan, adik-adik. Ya. Ini disebut dengan semi-transitif. Ya. Contohnya dia makan roti. Nah, pada kalimat ini dia berposisi sebagai subjek. Lalu makan berposisi sebagai predikat, ya. Nah, sebenarnya roti di sini berposisi sebagai objek, ya. Nah, pada contoh ini dikatakan semi-transitif karena objeknya yaitu roti bisa atau dapat ditanggalkan, dihilangkan. Maknanya tetap jelas, ya. Dia makan. Nah, artinya informasi yang kita terima itu masih dapat berterima. Ya, dia makan. Ini juga yang disebut dengan tadi kata kerja aus, yaitu kata kerja yang tidak lagi berawalan me di depannya. Sampai di sini, semoga adik-adik sahabat Smart kembali bisa memahaminya dengan baik dan benar. Berikutnya adalah kalimat aktif dwi transitif. Mengingat kata dwi saja, pasti kalian langsung berpikir, wah berarti ada dua ini Kak. Benar, ya. Jadi kalimat aktif yang memerlukan objek dan pelengkap. Pada kalimatnya tentunya. Contohnya, kakak meminjami kawannya sebuah novel. Nah, kalian lihat kakak di sini akan berposisi sebagai subjek, meminjami sebagai predikat, kawannya sebagai objek, sebuah novel sebagai pelengkap. Ya. Nah, aktif iya. Ingat, berawalan me. Ya, ditransitif iya, karena dia memerlukan objek serta pelengkap. Ya, seperti itu. Jadi disebut dengan aktif ditransitif. Lalu yang keempat adalah kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat
yang predikatnya tidak memerlukan objek. Jadi predikatnya ini, adik-adik sahabat smart, itu tidak butuh objek. Tetapi dapat diikuti pelengkap atau keterangan. Ya, pelengkap atau keterangan. Contohnya, ibu memasak di dapur. Pada kalimat tersebut, maka ibu di sini akan berposisi sebagai subjek. Lalu, memasak predikat, di dapur, jelas itu bukan objek. Kenapa? Karena ditandai dengan preposisi. Kalau ditandai dengan preposisi, ya, yaitu kata depan, di, ke, dari, maka jelas itu bukan objek, melainkan keterangan. Ya, yaitu keterangan tempat. Berarti di dapur ini adalah keterangan. Ya. Diikuti oleh pelengkap atau keterangan. Ya. Ini keterangan. Kalau diikuti oleh pelengkap bisa juga. Misalnya pada kalimat Budi bermain bola. Ya. Di sini saya buat kalimatnya Budi bermain bola, ya. Pada kalimat Budi bermain bola, adik-adik sahabat smart, ya, tentunya Budi di sini berposisi sebagai pelaku, ya, yaitu subjek. Kemudian bermain sebagai predikat, ya. Kemudian bola di sini itu sebagai pelengkap. Ya, pelengkap. Ingat, bukan objek ya. Dan pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan ke kalian perbedaan antara objek dengan pelengkap. Ya. Jadi, ini juga tergolong ke dalam aktif intransitif, yaitu kalimat yang predikatnya tidak memerlukan objek, melainkan ya bisa diikuti pelengkap atau keterangan. Nah, sampai di sini adik-adik sahabat smart semoga bisa memahaminya kembali dengan baik dan benar. Ya. Jadi ada 4 ya tadi ya. Adik-adik saya review sedikit. Jadi ada kalimat aktif transitif, lalu kalimat aktif semi transitif, kalimat aktif dwi transitif, dan kalimat aktif intransitif. Nah, kemudian ya ini keterangan ya. Penanda sebuah kalimat itu memiliki unsur keterangan dalam kalimatnya. Ya, menerangkan seluruh fungsi yang ada dalam suatu kalimat. Bersifat mana suka, ketidakhadiran fungsi keterangan tidak akan mengganggu struktur makna kalimat. Keberadaannya dapat didahului oleh kata tugas. Tadi saya sudah berikan informasi ya. Bisa di, dari, ke, ketika, tentang, bagi, untuk, dengan, kalau, ya, bila, jika, saat, walaupun, meskipun. Nah, itu semua akan menjadi penanda bahwa itu adalah unsur keterangan. Nah, contohnya adik melukis buku di studio. Di studio pasti menandakan dia unsur keterangan. Kami akan menyelesaikan tugas itu dengan serius. Dengan serius, maka itu juga akan berposisi sebagai keterangan. Nah, itu dia adik-adik sahabat smart. Nah, lanjut ya. Kita kalau tadi kita sudah memahami kalimat aktif ya. Berikutnya kita akan memahami kembali kalimat pasif. Ya. Penjelasannya adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Jadi subjeknya ini dikenai pekerjaan, ya. Kalimat pasif ditandai oleh predikat yang berawalan di, ter,
dan ke-an. Ya, itu penanda dia adalah kalimat pasif, ya. Atau bentuk persona, ya. Maksudnya apa? Bentuk persona ini adalah tidak berawalan atau tidak berafiks istilahnya, ya. Nah, ini terjadi bila subjeknya kata ganti. Aku, ini kata ganti orang pertama, ya. Aku, saya, kami, ya. Orang pertama tunggal, ya. Kalau dia jamak berarti kami atau kita, ya. Kemudian orang kedua, engkau, kamu, Anda, kalian. Nah, bila subjeknya adalah kata ganti tersebut, maka predikatnya tidak berawalan di, adik-adik, sahabat smart. Ya, sebentar saya kasih contohnya. Saya berikan contoh dulu yang tadi yang berawalan di dan ter. Contohnya, pameran itu akan dibuka oleh Pak Bupati. Maka dibuka, ya, ini adalah penanda dia adalah kalimat pasif berawalan di. Ya. Kemudian Ali terkejut mendengar kematian sahabatnya. Terkejut di sini, ya, berawalan ter, maka dia juga tergolong ke dalam kalimat pasif. Nah, bagaimana dengan yang tadi saya katakan, adik-adik sahabat smart, yaitu predikatnya tidak, ya, predikatnya tidak berawalan di, itu bila subjeknya kata ganti. Contohnya seperti ini. Saya ambil kata kami, misalnya, ya. Contohnya adalah kami akan menyelesaikan tugas itu. Ya, kami akan menyelesaikan tugas itu. Nah, ya, kalau kita lihat dari pola kalimatnya, maka kami di sini berposisi sebagai subjek, ya. Saya ganti warna, ya. Subjek, ya. Kemudian akan menyelesaikan sebagai predikat, ya. Tugas itu sebagai objek, ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya menjadi kalimat pasif, ya? Bukan tugas itu diselesaikan oleh kami, itu bukan. Ya, tidak seperti itu perubahan pola kalimat pasifnya. Ya, tidak seperti itu. Ya, jadi bagaimana cara pengubahannya kalau ini terjadi pada kalimat ini, adik-adik sahabat smart? Maka tadi kan kita sama-sama sepakati kalau itu adalah kata ganti orang pertama, yaitu kami. Maka di sini predikatnya tidak berawalan di, ya, tidak berawalan di, ya. Nah, tetapi awalannya ini dihilangkan, ya. Jadi awalannya itu dihilangkan, ya. Sehingga kalimat pasifnya menjadi, ya, tugas itu kami, ya, kami akan selesaikan. Iya, jadi kalimatnya seperti itu. Tugas itu kami akan selesaikan. Artinya di sini awalannya hilang, ya, atau luluh, ya, ya, tidak disebutkan, ya, seperti itu. Ya, tugas itu, ya, kami akan selesaikan, ya. Nah, terus jadinya polanya itu tugas itu kan ini ya, yang berubah posisi ke depan. Kemudian kami di sini sebagai subjeknya. Nah, ini predikatnya tadi yang awalannya dihilangkan. Ya, seperti itu polanya.
Ya, beda halnya kalau itu adalah memang pada nama orang atau bukan kata ganti, ya. Atau bukan kata ganti, ya. Sebagai contoh, ya, bukan kata ganti, misalnya pada kalimat, ya, Rani, ya, Rani menulis surat. Nah, Rani menulis surat. Tentunya kalimat pasifnya adalah surat, ya. Surat menjadi ditulis, ya. Surat ditulis oleh Rani. Ya, gitu. Ya, seperti itu. Jadi, ini pola yang umum lah kalian ketahui, ya. Gitu. Rani subjek, menulis predikat, surat objek, ya. Di sini akan berubah posisi O-nya ke sini, ya. Kemudian predikatnya berubah, yang tadinya menjadi di, predikatnya turun ke bawah, S-nya jadi di belakang subjeknya. Itu yang umum, ya, yang terjadi. Nah, tapi ada kalimat pasif yang tidak berawalan di, dan itu terjadi bila subjeknya itu adalah kata ganti. Seperti contoh yang sudah saya bahas tadi sebelumnya. Ya. Nah, semoga dengan penjelasan ini adik-adik sahabat smart bisa lebih memahaminya. Nah, kalau begitu saya berikan satu contoh soal, kalian ubah kalimat itu menjadi kalimat pasif. Ini saya hapus, ya. Saya membaca koran. Nah, coba adik-adik sahabat smart bisa dijawab, bisa ditulis di kolom komentar apa kalimat pasifnya, kalimat aktif ini. Saya membaca koran. Pertanyaannya, apa kalimat pasifnya? Atau ubahlah kalimat aktif itu menjadi kalimat pasif. Kira-kira kalimat pasifnya seperti apa bentuk jadiannya, ya? Dari saya, contoh dari saya membaca koran. Ya, terima kasih. Katanya koran dibaca oleh saya. Ini dari adik-adik dari SMA 25 Bone. Terima kasih, ya. Koran dibaca oleh saya. Ya. Nah, kita jawab saja, ya. Nah, kalau ini coba lihat subjeknya, ya. Subjeknya ini kan adalah kata ganti orang. Ya, saya itu kan kata ganti orang, adik-adik, sahabat smart. Ya. Nah, ingat, bila subjeknya kata ganti orang, maka predikatnya tidak berawalan atau tidak berafiks. Ya. Artinya karena memang di sini kalimatnya, ya, subjeknya, ya, ini adalah kata ganti orang, ya, predikatnya membaca, koran sebagai objek, ya. Berarti perubahannya adalah masih keliru yang tadi jawabannya, ya. Jadi harusnya kalimat pasifnya adalah koran, tetap O-nya di depan, ya. Koran, kemudian setelah O, subjeknya maju. Setelahnya, ya. Koran saya. Ya. Kemudian predikatnya awalannya hilang, ya. Menjadi baca. Nah, kalimatnya seperti itu. Jadi kalimat pasifnya koran saya baca. Ya, Bapak, ya. Artinya dengan adanya ini, adik-adik sahabat smart bisa lebih memahaminya lagi dengan baik dan benar, ya. Perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif kalau subjeknya adalah kata ganti orang. Kalau yang bukan kata ganti seperti contoh yang tadi, yang Rani, ya, itu baru berawalan di, ya. Artinya ini berlaku kalau subjeknya kata ganti orang. Ya, adik-adik sahabat smart, semoga bisa memahaminya dengan baik dan benar. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh soal. Ya,
Yang merupakan contoh kalimat aktif adalah, ya ingat, di sini kalimat aktif. Silakan dijawab adik-adik. Kalimat aktif, ya. Apakah A, kemarin kami kehujanan dekat jembatan penyeberangan? Mereka bernyanyi-nyanyi saja seharian? Kutulis saja segera surat itu sebelum mereka datang? Setelah kejadian itu, Roni langsung terjerembab ke sawah. Ataukah opsi E, Bandung terkenal sebagai kota kembang? Kita jawab ya sama-sama. Yang tergolong ke dalam kalimat aktif adalah, coba kita lihat. Di A, kemarin kami kehujanan. Ya, ini ya, ke-an. Ya, kehujanan. Berarti kalau ke-an itu adalah masuk ke dalam kalimat pasif. Ya, imbuhannya ke-an. Berarti A bukan. Ya. B, mereka bernyanyi-nyanyi saja seharian. Di sini bernyanyi, awalan ber. Iya. Ya. Kutulis saja segera surat itu sebelum mereka datang. Ya, ini mereka kemudian datang, ya. Tidak ada imbuhan di sini, ya. Kemudian delta, setelah kejadian itu Roni langsung ada kata terjerembab. Ya. Lalu bagian E, Bandung terkenal sebagai kota kembang, ya. Di sini terkenal awalannya ter. Ya. Berarti ya yang tergolong ya ke dalam kalimat aktif adalah jawabannya tadi sudah benar. Ya, jawabannya adalah B. Adik-adik. Kenapa? Karena ditandai dengan predikatnya yang berawalan ber. Iya. Baik, kita lanjutkan kalau seperti itu. Jadi jawabannya adalah B ya. Apa-apa tadi ada sedikit keliru ya. Masih menjadi bahan perbaikan untuk kedepannya pastinya. Lanjut ya adik-adik sahabat smart ya, kita ke jenis yang berikutnya, yaitu kalimat simplex ya. Ini semoga kata simplex ini adik-adik sahabat smart biasa dengar, atau kalau di sekolah mungkin disebut kalimat tunggal ya, gitu. Kalimat tunggal, istilah lainnya ya, kalimat tunggal. Ada kalimat majemuk juga kan, tunggal dan majemuk. Saya buat istilahnya kalimat simplex dan kalimat kompleks. Ya. Nah, kalimat simplex adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa. Jadi hanya satu klausa adik-adik atau satu unsur, yaitu subjek dan predikat. Namun, kalimat simplex bisa juga diikuti dengan objek dan keterangan. Ya, bisa diikuti dengan objek dan keterangan. Nah, pembagiannya ada dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal yang pertama, ya, yaitu predikat kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Ya, jadi di sini predikatnya ya itu berupa kata kerja. Itu disebut dengan kalimat verbal. Contohnya, ibu memasak di dapur. Ya, pada kalimat ini ibu berposisi sebagai subjek, kemudian memasak predikat, sayur objek, di dapur keterangan. Ya, seperti itu. Nah, digolongkan ke dalam kalimat simplex karena dia hanya satu klausa, yaitu punya satu unsur subjek, satu unsur predikat, objek, ya, dan keterangan. Lalu, masuk ke dalam jenis kalimat verbal adalah karena predikatnya ini berupa kata kerja, ya, yaitu memasak, ya, masuk ke dalam kata kerja. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kalimat nominal, yaitu kalimat yang predikatnya berupa bukan kata kerja,
Jadi predikatnya bukan kata kerja adik-adik. Melainkan bisa kata benda, bisa kata sifat, atau kata bilangan. Intinya predikatnya bukan kata kerja. Karena kalau kata kerja, ya bukan lagi kalimat nominal namanya, tapi kalimat verbal. Ya. Nah, contohnya apa? Ayu seorang atlet. Ya. Ayu di sini sebagai subjek, seorang atlet adalah predikat. Nah, seorang atlet ini tergolong ke dalam kata benda, bukan kata kerja. Ya. Lalu bagaimana kalau kata sifat? Kata sifat misalnya contoh kalimatnya adalah dia sangat rajin. Nah, dia subjek, sangat rajin tentunya sebagai predikat dan itu masuk ke dalam kata sifat. Kata bilangan seperti apa contohnya? Kalau bilangan berarti contohnya adalah kakaknya ada 2 orang misalnya. Kakaknya subjek, ya, 2 orang adalah predikat dan itu tergolong ke dalam kata bilangan. Nah, itulah disebut dengan kalimat nominal. Nah, ini yang pertama ya, yaitu kalimat ini yang berikutnya maksud saya, kalimat simpleks. Lalu kita ke kalimat kompleks ya. Nah, untuk kalimat kompleks ya atau tadi kita bisa mengartikannya dengan kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih. Jadi 2 klausa atau lebih. Dapat dibentuk dari perpaduan beberapa kalimat simpleks. Ya. Nah, jenisnya terdiri atas ada 2, yaitu ada kompleks koordinatif dan ada kompleks subordinatif. Nanti yang menjadi pembeda antara koordinatif dengan subordinatif ini adalah terletak pada penggunaan konjungsinya, yaitu kata penghubungnya, adik-adik sahabat smart. Ya, jadi kata penghubungnya. Ya. Nah, kita simak. Yang pertama adalah kompleks koordinatif, yaitu unsur-unsurnya bersifat sederajat. Jadi unsurnya bersifat sederajat. Ada 3 pembagian dari kalimat kompleks koordinatif. Yang pertama menyatakan penjumlahan, konjungsinya dan ya serta. Jadi dan serta. Nah, itu adalah masuk ke dalam koordinatif, kompleks koordinatif dengan hubungan penjumlahan ya karena ada kata dan serta. Kemudian yang kedua adalah pemilihan. Ya, untuk pemilihan kata penghubungnya atau. Ya, pemilihan. Ya. Kemudian pertentangan. Ya, konjungsinya tetapi sedangkan melainkan. Ini masuk ke dalam hubungan pertentangan. Dan yang keempat, urutan konjungsinya lalu kemudian. Nah, ini menyatakan urutan ya, lalu kemudian. Nah, jadi ada 4 ya, adik-adik sahabat smart bagian dari kompleks koordinatif. Ya, penjumlahan, pemilihan, pertentangan dan urutan. Kemudian yang kedua adalah kompleks subordinatif. Ya, yaitu unsur-unsurnya tidak sederajat. Jadi unsur-unsurnya tidak sederajat. Ada bagiannya juga ya. Yang pertama adalah hubungan waktu. Hubungan waktu ditandai dengan konjungsi kata penghubung sejak, saat, sewaktu, ketika, ya, setelah, ya, sampai dan manakala. Nah, itu adalah menyatakan hubungan waktu. Artinya kalau ada kalimat dengan ditandai dengan kata-kata tadi, konjungsi yang tadi ya yang saya sebutkan, maka itu tergolong ke dalam hubungan waktu. Kemudian hubungan syarat ya ditandai dengan konjungsi jika, asalkan, apabila, kalau. Ya, ini menandakan dia adalah syarat. Saya akan datang ke rumahmu jika kamu menyediakan kue kesukaanku. Nah, misalnya ya, ada kalimat seperti itu. Berarti itu adalah syarat.
akan datang jika disediakan kue kesukaannya. Nah, itu ya. Asalkan juga, apabila, kalau. Ya, itu menandakan hubungan syarat. Lalu hubungan tujuan. Ya, hubungan tujuan. Tujuan, ya, konjungsinya, kata penghubungnya, agar, ya, supaya, guna, untuk. Ya, itu menandakan dia adalah tujuan. Saya rajin belajar agar lulus ujian sekolah. Begitu. Saya rajin belajar agar lulus UTBK SNBT. Ya. Nah, jadi agar di situ pasti menandakan dia adalah tujuan. Ya, seperti itu. Supaya, guna, untuk. Nah, itu juga menandakan dia adalah penanda tujuan. Berikutnya, ya, hubungan konsesif. Ya, ini konsesif, ya. Penandanya sama ditandai dengan konjungsi, walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sungguh pun. Nah, ini penandanya, ya. Jadi, walaupun, meskipun, biarpun, ya, kendatipun, sungguh pun. Ya. Ia tetap belajar meskipun, ya, meskipun memiliki keterbatasan dalam ingatan, misalnya, ya. Nah, jadi meskipun di sini menyatakan konsesif, ya. Ia tetap lanjut kuliah meskipun, ya, minim biaya. Nah, jadi ada kata konsesif di situ, ya. Nah, walaupun, meskipun adalah masuk ke dalam hubungan itu. Lanjut, hubungan perbandingan. Ya, perbandingan konjungsinya daripada, ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana. Ya, wajah kedua anak itu mirip, bagaikan pinang dibelah dua. Nah, jadi ada kata bagaikan, ya, maka itu adalah menyatakan perbandingan. Wajahnya pucat, ya, seperti bulan kesiangan. Nah, itu juga menandakan perbandingan, ya. Seperti itu adik-adik. Lanjut, ya, hubungan penyebaban, ya. Konjungsinya karena, sebab, lantaran. Ya, tuh, ya. Ia sakit demam. Ia demam karena kepanasan, ya, misalnya. Karena kepanasan, ia demam. Ah, bisa. Nah, itu juga penanda sebab. Berarti ada kata karena. Ya. Nah, kemudian hubungan akibat. Nah, kalau akibat, konjungsinya sehingga, sampai-sampai, maka, ya, itu adalah menyatakan akibat. Ya. Lalu hubungan cara, ya, ditandai dengan konjungsi dengan, ya. Ya, tadi contoh kalimatnya, saya belajar dengan serius. Berarti caranya serius itu. Ada kata dengan, ya. Dan yang terakhir, hubungan penjelasan, ya, atau penerangan ditandai dengan konjungsi yang, bahwa. Nah, ini ya penjelasan. Ya. Nah, pamannya yang bekerja di kota itu, nah, seorang jaksa misalnya, ya. Jadi pamannya, nah, penjelasannya apa? Yang bekerja di kota, nah, seorang jaksa. Berarti itu adalah penerangan bagi pamannya tadi. Nah, itu adalah hubungan penjelasan. Nah, ini dia adik-adik sahabat smart untuk, ya, kalimat majemuk dengan pola subordinatif. Ya, seperti itu. Nah, baik. Semoga dengan penjelasan ini adik-adik sahabat smart bisa memahaminya lebih lanjut perbedaan antara kalimat simplex dan kalimat kompleks, ya. Tadi sebelumnya juga kita sudah belajar mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif, ya, seperti itu. Satu contoh soal lagi untuk adik-adik sahabat smart, ya. Nah, ini silakan. Ya. Ubur-ubur merupakan satu di antara hewan spesial.
mereka tidak punya otak, tidak punya jantung, dan makan melalui anusnya. Tetapi bisa bertahan hidup sejak sebelum dinosaurus ada. Ya. Nah, pertanyaannya adalah hubungan antara kalimat 1 dan 2 menyatakan apa? Pertentangan, perbandingan, perlawanan, penjelasan, atau penyimpulan. Silakan adik-adik sahabat smart kembali menjawabnya, ya. Silakan isi di kolom komentar. Ini menyatakan hubungan apa? Apakah pertentangan, ya, ataukah perbandingan, perlawanan, bagian C, kemudian penjelasan D, ataukah penyimpulan untuk opsi E? Silakan, ya. Nah, ini saya hadirkan karena beberapa soal ini biasa dihadirkan di soal ujian tulis, ya, untuk masuk di perguruan tinggi. Baik, nah ini hubungan apa yang terjadi antara kalimat 1 dan 2 kalau kita lihat dari konteks kalimatnya, ya. Coba kita lihat. Di kalimat 1, ubur-ubur merupakan satu di antara hewan spesial. Mereka tidak punya otak, tidak punya jantung, dan makan melalui anusnya. Tetapi, nah di sini ada kata tetapi, ya. Tetapi, berarti kalau tadi ingat tetapi masuk dalam hubungan apa adik-adik? Ya, itu adalah hubungan pertentangan. Ya, jadi hubungan pertentangan. Jadi jawabannya adalah A. Nah, baik. Ya, sampai di sini semoga apa yang saya sampaikan bisa adik-adik sahabat smart bisa pahami lebih lanjut. Intinya, ayo silakan selalu untuk menjawab ya soal-soal yang ada, ya. Nanti kalau kalian ada kesulitan bisa kalian tanyakan sama guru di sekolah ya sebagai referensi untuk bisa menjawabnya. Nah, sekian dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang keliru ya, dan saya ucapkan juga terima kasih buat Bapak Ibu guru pendamping yang tetap setia menemani siswa-siswa kita dalam belajar pada siang hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.